Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus dan penyakit yang sedang melanda dunia ini. Amin. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan. Dan semoga kalian selalu semangat belajar walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bertemu lagi dengan Miss. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda dalam sejarah Indonesia. Dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga. Jenderal Sudirman dikenal sebagai seorang pemimpin yang tangguh. Beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya melawan Belanda. Dalam perjuangannya, Jenderal Sudirman sakit sehingga beliau harus ditandu untuk memimpin prajuritnya. Jenderal Sudirman memikul tanggung jawab yang besar, yakni mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan agresi militer Belanda. Ketika Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta, ratusan prajurit TNI berbaris menyambutnya. Semangat juangnya yang begitu besar membuat beliau tetap bertahan meskipun harus berjuang dalam keadaan sakit. Jenderal Sudirman memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkannya saat beliau dilantik menjadi pemimpin Panglima Besar. Dalam satu sumpah, beliau menyatakan bersedia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Setelah membaca teks tersebut, apa yang kamu ketahui tentang Jenderal Sudirman? Apakah yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Jenderal Sudirman? Carilah jawaban untuk setiap hal yang ingin kamu ketahui. Setelah itu, tuliskan dalam bentuk tabel di buku latihanmu. Ini kita akan belajar tentang sifat bayangan berbagai macam cermin. Pembelajaran ini ada di kelas 4, tema 5, subtema 2. Kalian persiapkan ya buku tulis kalian dan perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu sifat cermin datar. Nah, cermin datar itu adalah cermin yang biasanya kalian buat untuk mengaca. Jadi, cermin datar ini memiliki permukaan yang datar membentuk garis lurus, jadi tidak melengkung cerminnya itu. Kemudian, sifat cermin datar tegak, maksudnya kalian ketika mengaca badan kalian tegak, tidak terbalik kan yang di cermin. Nah, kemudian maya atau semu dan sama besar. Nah, bayangan pada cermin datar juga terbalik atau tertukar. Misalnya, tangan kanan di cermin akan tampak menjadi tangan kiri dan sebaliknya. Maksudnya, ketika kalian mengangkat tangan kanan, yang di cermin itu menjadi tangan kiri. Sedangkan sebaliknya, ketika kalian mengangkat tangan kiri, yang di cermin akan terlihat seperti tangan kanan, seperti itu. Ini adalah contoh cermin datar. Nah, pasti di rumah kalian ada kan cermin datar seperti ini. Oke, selanjutnya yang kedua, sifat cermin cembung. Nah, cermin cembung ini permukaannya menjorok keluar. Kemudian sifat bayangannya
maya, tegak, dan diperkecil. Maksudnya diperkecil, ialah ukuran benda sebenarnya terlihat lebih kecil. Misalnya, ketika kalian membawa sebuah apel di depan cermin cembung, itu akan terlihat lebih kecil apelnya daripada apel yang kalian pegang. Seperti itu. Nah, contohnya ini, siapa yang pernah melihat kaca ini di jalan raya atau di jalan kecil atau di gang-gang? Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh cermin cembung di kehidupan kita anak-anak. Tujuannya agar pengendara mobil atau motor bisa melihat ada kendaraan lain tidak di belakangnya. Nah, kemudian ini biasanya di kaca mobil ada cermin cembungnya juga. Tujuannya juga sama, apakah ada kendaraan lain yang lewat atau tidak, sehingga tidak membahayakan pengemudinya. Seperti itu. Selanjutnya, sifat cermin cekung. Nah, cermin cekung ini permukaannya menjorok ke dalam anak-anak. Kemudian, sifat cermin cekung ialah maya, tegak, dan diperbesar. Diperbesar maksudnya ukuran benda sebenarnya menjadi lebih besar. Misalnya kalian membawa sebuah pensil. Nah, ketika kalian menunjukkannya di cermin cekung, nah itu akan menjadi lebih besar gambarnya atau bayangannya di cermin itu menjadi lebih besar pensilnya. Contohnya apa? Nah, contohnya pada senter ini. Cahaya pada senter akan menjadi lebih besar kan anak-anak, karena cahayanya bisa diarahkan kemana-mana. Tidak seperti laser yang hanya satu titik ya anak-anak. Seperti itu. Dan bisa digunakan untuk lampu mobil juga. Jadi cahaya di lampu mobil ini kan menyebar ya, menjadi luas, tidak hanya lurus satu garis saja. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan cermin cekung di kehidupan kita anak-anak. Seperti itu. Contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah 1. Berjiwa nasionalis, 2. Berjiwa pemimpin, 3. Rela berkorban, 4. Cinta tanah air, dan 5. Mau bekerja keras. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap kalimat hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Misakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.